Mengapa kita harus menikah? Nggak berani tanggung jawab, nanti jadi susah, jadi terikat. Itu kan udah beda tuh. Aduh, gue liatin orang menikah begini segala macem, nggak mau deh. Oh, biasanya orang bilang begini, mau cari pacar dulu apa duit dulu? Oke, halo, ketemu lagi di Today's Message Podcast. Ya, bersama saya dengan Yuhandi. Kita akan membahas satu fenomena yang unik yang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia ya, di negara-negara kayak di Korea, di China, dan di beberapa negara maju lainnya juga sedang mengalami fenomena unik ini, di mana anak-anak muda millennials sekarang mereka takut gitu ya untuk mengambil tanda kutip komitmen untuk menikah. Nah, Nah, telah hadir di tengah-tengah kita senior pastor Leonardo Syamsuri. Kita akan bahas fenomena ini menurut firman Tuhan. Yes. Apa kabar, Pastor? Baik. Gimana kamu, Yuhandi? Puji Tuhan. Mantap. Baik. Semangat terus dia nih. Selalu semangat. Puji Tuhan. Nah, Pastor, ini fenomena yang tadi saya sampaikan di awal ini unik ya, Pastor ya. Sebenarnya itu udah lama loh. Sudah lama, Pastor ya. Artinya gini, cuman sekarang lebih meluas. Dulu sebelum ada sosial media, itu saya masih banyak sering memberikan seminar-seminar keluarga misalnya ya. Itu salah satunya tuh Jepang. Yes. Terus kemudian Singapura gitu ya. Nah, jadi kalau di Jepang menarik, mereka lebih suka berakhir pekan dengan binatang peliharaannya ketimbang dengan pacarnya karena nggak mau gitu. Gitu loh. Yes. Oke. Nah, Pastor, dari segi secara firman lah ya gitu ya, kita dari segi menurut Alkitab gitu, mengapa sih kita sebagai manusia harus menikah atau berkeluarga? Menarik nih, mengapa kita harus menikah? Yes. Nah, kata harus ini perlu diklarifikasi. Sebenarnya kita tidak, kalau dibilang kata harus berkeluarga, itu bisa menimbulkan yang namanya tekanan. Kayaknya kok saya nggak kawin-kawin gitu. Ya kan ya. Jadi saya mau klarifikasi dari sisi kata harusnya. Sebenarnya bukan soal dari harusnya, kita mesti melihat dua hal. Kalau soal pernikahan, berkeluarga. Yang pertama, rencana Tuhan. Apa sih rencana Tuhan di awalnya? Dan yang kedua, kita mesti lihat konteks kehidupan yang ada. Kenapa? Karena rencana Tuhan adalah Tuhan bilang begini, tidak baik manusia itu seorang diri. Yes. Nah, dalam bahasa aslinya Ibrani, seorang diri adalah bat. Dia tidak baik kalau dia sendiri terpisah. Makanya Tuhan ciptakanlah yang namanya penolong yang sepadan. Seorang wanita, kita udah tahu Hawa dan Adam dan Cihawa. Pak, ya Adam dan Hawa lah gitu ya kan. Nah, terus Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasai taklukkan bumi semua. Begitu kan ya? Yes. Jadi ada sebuah rencana Tuhan dalam keluarga. Nah, tapi apakah itu harus? Tapi kalau kita kembali kita baca di Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, Paulus mengatakan bahwa kalau bisa sendiri lebih baik, dia bilang. Iya kan, lebih baik. Kenapa? Karena konteksnya dia lagi bicara bukannya mengabaikan rencana awal Tuhan, tapi dia bilang waktu ini udah deket. Jadi konteksnya kepada ketujuan Tuhan. Lain halnya kalau takut kawin, bukan konteks ini. Konteksnya nggak berani tanggung jawab, nanti jadi susah, jadi terikat. Itu kan udah beda tuh. Benar. Nah, konteksnya Paulus bukan itu loh. Konteksnya Paulus adalah karena ada tujuan Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada perbuatan yang harus kita, tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kan kalau lebih sendiri, nggak harus mikirin keluarga. Itu yang kata Paulus. Sering orang mengambil itu out of context. Nah, sehingga tuh Paulus sendiri juga bilang alangkah baiknya kalau sendiri. Tapi konteksnya apa? Dan Paulus sedang mengadres, dia nulis itu sedang menjawab ketika orang-orang bertanya kepada dia mengenai mengenai sendiri bukankah lebih baik. Barangkali di masa itu juga sudah ada fenomena seperti sekarang. Nggak mau kawin dan sebagainya. Dan Paulus bilang, kalau kamu mau sendiri untuk Tuhan silakan. Lebih baik memang seperti dia juga seperti itu.
Nah, tapi sekarang dibawanya kan karena apa? Aduh, gue liatin orang menikah begini segala macam, nggak mau deh. Nah, itu kan konteksnya udah beda tuh. Benar. Konteksnya sudah lain sama sekali. Jadi ada rencana Allah. Jadi apakah harus atau enggak? Ya saya nggak bisa jawab harus apa enggaknya ya. Tapi kita lihat ada kemungkinan konteks kehidupan, ya kan? Kalau dia ada panggilan oleh Tuhan untuk sendirian, masa dia harus menikah? Iya kan gitu, iya kan? Kalau dia ada panggilannya. Tapi kalau enggak, ya Paulus juga bilang kalau enggak ya kamu menikah gitu. Juga nggak salah kok. Nggak salah, oke. Yang penting adalah sesuai dengan panggilan Tuhan. Kembali lagi ke sana ya, Pastor. Iya, tujuan Tuhan buat dia apa? Dan waktu kan udah makin deket. Paulus waktu itu ngomongnya begitu toh di 1 Korintus. Yes, betul. Nah, pertanyaan berikutnya gini, Pastor. Kalau sudah menikah, apakah harus lagi-lagi harus nih punya anak? Oke. Nah, sekarang begini, harus atau enggak punya anak? Berapa banyak orang yang sudah menikah nggak bisa punya anak? Yes. Kalau kita kembali lagi ngomong harus, kasihan yang nggak bisa punya anak. Yes. Iya kan begitu ya. Tapi kembali lagi kalau di dalam Alkitab kan bilang bahwa ada rencana Allah, ada konteks. Nah rencananya adalah Tuhan mau kita ini punya keturunan ilahi. Yes. Berarti apa? Anak. Benar. Itu kan ada di dalam kitab Maleaki itu pasal yang kedua. Firman Tuhan kan bilang begitu. Nah di dalam ayat yang ke-15 kalau tidak salah. Di sana dikatakan bahwa konteksnya adalah Allah mau kita ini punya keturunan ilahi. Tapi konteks kehidupannya, ya kalau dia memang ada masalah secara fisik nggak bisa punya anak gimana? Ya toh, bersyukur punya anak diberikan, haleluya, praise the Lord. Nggak punya anak juga, puji Tuhan, haleluya, gitu. Iya kan? Nah, dari kalau rencana Allah ada lagi nggak yang lain? Ada. Tuhan bilang bahwa orang baik mewariskan, menyiapkan warisan bagi, memberikan warisan bagi anak cucunya. Kan gitu, Amsal 13:22. Iya kan ya? Lalu Tuhan juga bilang bahwa anak-anak laki-laki itu milik pusaka. Ya kan gitu. Dan itu adalah upah kata Tuhan. Itu kan ada di Mazmur 127 ayat yang ketiga. Kan gitu. Wow, jadi memang semua ya baik lagi tergantung ya dengan kehendak atau rencana Allah. Yang pasti memang rencana Allah kita perlu punya anak. Karena Tuhan mau dari generasi-generasi menceritakan kemuliaan Tuhan. Kalau bayangkan enggak, di satu generasi nggak punya anak semua, maka berhenti di generasi itu kemuliaan Allah. Kalau sudah meninggal terus gimana? Selesai, kan gitu. Oke. Nah, next question nih, Pastor. Bagaimana pandangan senior pastor ya, jika ada orang merasa capek atau dia kecewa di dalam membangun hubungan dan akhirnya dia memutuskan udah deh saya nggak mau menikah? Nah, persoalannya kalau saya lihat pertanyaan ini adalah bukan soal mau atau nggak menikahnya. Esensi kuncinya kalau dari pertanyaan ini adalah kecewa. Siapapun dan dalam kondisi apapun, kalau kita kecewa, contoh nih, kecewa aja sama gereja, kecewa nih sama gereja, gue udah nggak mau ke gereja lagi, kan begitu? Iya kan? Kecewa saja sama beberapa pelayan Tuhan di gereja, udah dah, gue nggak mau lagi, gitu kan? Nah, kekecewaan ini yang jadi masalah sebenarnya, ya kan? Yang membuat mereka akhirnya yang kecewa, udahlah dalam hubungan udah nggak mau menikah, mendingan gua nggak menikah, gitu. Nah, yang perlu diberesin adalah orang ini harus membereskan kekecewaannya. Jadi persoalannya bukan di nikahnya, pernikahan itu jangan disalahin. Pernikahan itu adalah rencana Tuhan kok dari awal. Kan tadi saya bilang, ya kan? Kalau mereka yang nggak menikah itu hanyalah konteks. Ada memang orang-orang tertentu yang dipanggil untuk itu, silakan. Tapi kalau enggak kan kita menikah. Tapi jangan gara-gara kecewa nggak mau menikah. Iya kan gitu. Oke, wow. Nah, di awal juga Pastor sempat nyinggung mengenai tujuan gitu ya, tujuan Tuhan di dalam pernikahan. Pertanyaan berikutnya gini, Pastor, bagaimana sih caranya untuk kita bisa menemukan tujuan itu, gitu, tujuan Tuhan itu? Sebenarnya tujuan Tuhan nggak bisa ditemukan dengan kita menjauh dari Dia, nggak mungkin lah. Betul dong? Kalau saya mau tahu apa yang menjadi isi hati kamu, ya saya harus deket-deket sama kamu lah. Betul. Yang bisa tahu isi hati kamu siapa? Ya istri yang paling deket, atau anak, kan gitu ya. Nah, hal yang sama, kita nggak mungkin bisa tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita
Kalau satu, kita nggak pernah berdoa. Ya. Iya dong. Ya. Kita nggak pernah berdoa, kalau ke gereja kita tidur misalnya gitu ya. Ini misal doang loh, jangan tersinggung ya. Jadi gini ya kan, kita nggak pernah berdoa, terus nggak pernah baca Alkitab, bagaimana kita bisa tahu? Betul. Semua tujuan Tuhan itu ada di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yes. Kita bisa menemukan itu. Nah, kenapa kita berdoa? Kenapa kita menyembah? Karena Alkitab itu isinya kan ilham Roh Kudus. Ya. Nah, yang hanya bisa ditafsirkan, bisa dimengerti kalau ada Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Ya. Nah, bukan karena kemampuan kita, kan gitu ya. Betul. Nah, jadi menurut saya kalau mau tahu carinya tujuan Tuhan dari mana, ya jangan jauh dari Tuhan lah. Yang pertama itu, yang kedua jangan lupa baca Alkitab, renungkan Alkitab, baru kita tahu di situ ada tujuan Tuhan. Gitu loh. Nah, ini kita udah bicara bahas mengenai tujuan Tuhan tadi, Pastor. Iya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau cari tujuan dulu atau cari pasangan dulu? Nah, atau barengan aja. Nah, bagaimana pandangan Pastor? Oh, biasanya orang bilang begini, mau cari pacar dulu apa duit dulu? Atau karir dulu, bener. Ya kan, ada yang bilang karir dulu, punya rumah dulu, baru punya pacar, begitu punya rumah umur udah ketua. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya gini, tujuan Tuhan itu ada dua dalam hidup ini. Yang pertama, tujuan Tuhan adalah kita serupa dan segambar dengan Dia. Oke. Roma 8:29 kan gitu. Kita dipanggil, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yes. Jadi tujuan Tuhan bagi kita adalah kita menyerupai Kristus. Oke. Iya dong. Itu sih udah merupakan tujuan yang nggak perlu kita cari kemana-mana. Udah jelas ayat Alkitab bilang seperti itu. Iya kan, begitu kan? Ya. Nah, yang kedua, tujuan Tuhan adalah pasti agar supaya kemuliaan Tuhan kan dinyatakan. Ya. Dari generasi ke generasi. Sehingga terang Tuhan dinyatakan, kan begitu. Nah, kalau kita ngerti tujuan itu saja yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Ya. Nah, pasangan itu ya tentu kita dalam kehidupan, kita berdoa, kita buka mata. Nah, sering saya bilang kalau mau cari pasangan, berdoanya jangan tutup mata. Kalau berdoa tutup mata nggak kelihatan, kan begitu ya kan? Nggak tahu ada yang Tuhan kirim lewat, kita nggak tahu. Nah, pilihan-pilihan kita untuk menentukan pasangan hidup tentu bisa berjalan seiringan menurut saya. Iya kan, berjalan seiringan aja. Yang penting kita udah tahu. Jadi cara pasangan itu harus sepadan, bukan cuma serasi. Dia cocok nih ngobrolnya, cocok nih sekolahnya sama, itu kan serasi ya. Ya kan, dia punya keinginan sama. Tapi kita mesti lihat dia sepadan, nilainya sama, yang dicari juga sama. Kan gitu. Wow, ini menarik lagi nih, Pastor. Nah, berikutnya pertanyaan begini, Pastor. Wanita apakah perlu juga cari tujuan? Padahal kan kalau wanita menikah, dia pasti kan ikut arahan suaminya gitu loh, sebagai pemimpin di dalam keluarga tersebut. Nah, gini, menurut saya setiap orang menikah ataupun belum menikah harus tahu tujuan Tuhan. Ya kembali lagi tadi, tujuan Tuhan itu kan ada dua. Sebagai seorang perempuan, ya dia juga mesti ngerti tujuan Tuhan bagi dia apa. Dan bagaimana dia menyatakan terang Tuhan dalam hidupnya, kan begitu ya. Betul. Simple gitu ya. Saya kasih dua aja lah tujuan Tuhan itu ya kan, yang simple. Nah, jadi gini. Pertanyaannya kan begini satu hal. Apakah seorang wanita suatu hari dia akan menikah? Belum tentu juga kan? Betul. Bisa saja, bisa iya, bisa tidak. Tentu semua orang kepingin, ada keinginan mungkin gitu ya. Ada juga yang memang sengaja nggak mau, tadi kan pertanyaannya gitu kan. Tapi kita bukan menolak menikahnya loh, ingat konteks itu kan, gitu ya kan ya. Jadi perlu nggak? Ya jelas dia mesti tahu. Memang nanti kalau dia sudah menikah, tentunya dia perlu cari seorang pria yang juga cinta Tuhan tentunya, yang juga tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sepadan tadi, ya kan? Jadi dia menundukkan diri. Tapi sebelum dia menikah, jangan tunggu udah, kok nanti saya menikah ini kan gitu ya. Apa berarti terus kita tidak bertanggung jawab? Kan enggak. Kita kan tetap bertanggung jawab untuk tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun belum
menikah. Betul. Jadi perlu belajar di situ, gitu loh. Oke, jadi intinya balik lagi ke sepadan tadi, Pastor ya. Yes, Jadi yes. walaupun sambil mencari tadi, tetap harus menemukan juga tujuan Tuhan di dalam Betul, hidupnya wanita betul, ini gitu ya. betul. Nah, pertanyaan berikutnya, Pastor, kalau seandainya ya kan, ya namanya pria dan wanita kan dari latar belakang yang berbeda, pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyatukan visi antara suami dan istri dalam pernikahan ini gitu. Nah, ini kan pernikahan ini kita ngomong bukan pernikahan di luar Tuhan ya tentunya ya. Yes. Kita ngomong di dalam Tuhan. Paling gampang kan yang sering dikutip ayatnya Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Ya. Jadi rumah tangga itu SOP-nya, Standard Operating Procedures-nya, itu kan Alkitab. Iya. Jadi bagaimana supaya bisa menyatukan visi? Menurut saya, suami dan istri masing-masing harus bertumbuh secara pribadi dalam Tuhan dulu. Oke. Kita nggak mungkin bisa menemukan visi Tuhan dan menyatukannya kalau masing-masing pihak tidak mencari Tuhan dan tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu loh. Jadi gini, bisa nggak waktu pernikahan ini saya melebar sedikit ya? Bisa nggak si A dan si B, katakan si A pria dan wanita lah ngomongnya gitu. Si pria rohaninya lebih tinggi daripada si wanita. Oke. Nah, kan nggak masalah sebenarnya, asal si wanita juga mau bertumbuh. Iya. Iya kan begitu. Ya. Kalau dia nggak mau bertumbuh, si pria makin bertumbuh kan jomplang. Nah kalau udah kayak gini mana mungkin bisa disamakan visinya. Nah, jadi yang pertama dia harus bertumbuh. Kalau mau menemukan visi, menyatukan visi, pertama dia harus bertumbuh secara pribadi dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, menurut saya nih ya, dia harus bertumbuh di dalam keluarga ilahi, di dalam gereja lokal. Ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena dengan begitu, sometimes kadang-kadang kita butuh orang lain untuk memberitahu kepada kita. Betul. Contoh, si suami punya visi jelas dari Tuhan, si istri masih belum bisa pahami. Nah ketika dia di gereja lokal, dia bergaul dengan teman-teman, saudara seiman, bisa diarahkan. Kan gitu ya? Ya. Jadi dia ada di dalam satu keluarga yang sama, sehingga mau ndak mau visi itu mulai bisa diajarkan kepada mereka berdua. Artinya adalah orang-orang di sekitar yang bisa menolong mereka. Kan butuh pertolongan juga dong. Betul. Dan yang berikutnya pastinya dia juga menerima konsisten pengajaran ataupun nilai-nilai, prinsip-prinsip cara berpikir dalam keluarga, dalam kehidupan oleh seorang gembala sidang atau seorang pemimpin yang terus-menerus konsisten memberikan itu. Iya. Seperti itu toh. Nah, ya tentunya yang terakhir adalah menurut saya penyatuan visi itu keluarga ini harus punya mezbah keluarga dong. Iya. Iya toh? Masing-masing tadi bertumbuh dalam Tuhan. Terus masing-masing ada di dalam keluarga Tuhan. Iya. Di dalam gereja. Masing-masing terjadi tuh yang namanya penyelarasan di dalam hal-hal rohani. Betul kan ya? Betul. Lah, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia juga menerima masukan. Tapi keluarga ini juga mesti punya mezbah. Yes. Kenapa? Karena dengan mezbah ini spirit talks at a link to the spirit. Roh sama roh bergabung di dalam roh Tuhan. Menyatu. Sehingga masing-masing juga bisa ngerti, oh iya maunya gini, maksudnya gini. Nah, seperti itu. Oke, wow, keren. Thank you, Pastor. Nah, ini berikutnya, Pastor, mungkin buat teman-teman di luar sana yang sedang mempersiapkan pernikahan atau mungkin ragu-ragu untuk menikah gitu ya. Hal apa saja sih yang penting? Nah, yang perlu dibangun sebelum masuk ke tahap pernikahan? Haleluya. Menurut saya gini, sebelum menikah single kan? Pasti. Jomblo. Saya bilang begini, jadilah seorang jomblo sebelum menikah, jomblo yang bisa menginspirasi. Oh, apa itu maksudnya? Nah, artinya gini, nikmati masa kesendirianmu bersama dengan Tuhan. Oke. Bertumbuh bersama dengan Tuhan, banyak belajar mengenai iman, pengenalan akan Tuhan, melayani Tuhan, belajar bertanggung jawab. Loh, waktu single kan begitu toh? Iya. Bertanggung jawab dalam hal apa? Dalam pekerjaan dia bakal bekerja, dalam bisnis. Belajar bertanggung jawab dalam hal apa? Keuangan harus bisa ngatur. Kan begitu ya. Nah, lalu apa lagi? Dia harus belajar juga untuk bisa berdisiplin dong. Jadi enjoy your singleness, jomblo sendiri, ya kan gitu kan ya. Waktu kita belum menikah. Tapi menikmati bukan, oh karena gue masih belum menikah ini nih, mumpung daripada ntar gue menikah gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, itu ceritanya udah lain.
Gitu loh. Karena gini, saya sangat percaya begini. Seekor burung Raja Wali tidak akan pernah menarik perhatian seekor ayam. Seekor burung Raja Wali tidak akan menarik perhatian seekor burung kiwi. Ya. Nggak bakal. Seekor burung Raja Wali akan menarik perhatian Raja Wali. Yes. Betul nggak? Yes. Nah jadi kalau kita mau menarik orang yang memang Tuhan siapkan buat kita sepadan dan kita tahu, ya kita harus menjadikan diri kita. Kalau misalnya kita mau menarik Raja Wali, jadilah Raja Wali. Ya, wow. Gitu loh, jadilah Raja Wali dulu. Ya. Jangan mengharapkan kita dapat Raja Wali sementara kita kiwi terus kan gitu ya. Iya. Ya nggak mungkin lah ya. Standarnya di kita. Ya. Nah jadi seorang yang masih single, jomblo, belajar berjalan dalam iman, belajar mengenal Tuhan, belajar melayani Tuhan, belajar bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam hal keuangan dan dalam hal kedisiplinan, begitu loh, ya kan? Nah belajar mengembangkan diri, belajar sikap, mesti belajar dalam sikap, mental. Loh sebelum sendiri sama berdua kan nanti udah lain dah. Mental harus siap, sikap harus benar, kan begitu ya? Nah masih banyak hal lagi. Nah, kalau kita mempersiapkan diri seperti itu, ya, maksudnya gini, jangan dimikir terlalu jauh, tapi ya siapkan aja, belajar, enjoy aja, nikmati aja. Saya percaya pada waktunya ketika dia menikah, dia nggak akan shock. Gitu. Jadi intinya ya balik lagi, walaupun kita masih single, ya kan, persiapannya adalah ya persiapan diri kita. Betul. Karena Tuhan akan mengirimkan yang sepadan tadi ya. Betul. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita, ya tadi lah Raja Wali ya, menarik Raja Wali. Betul. Kalau kita mau menarik ayam ya jadi ayam saja. Dari Betul. Ini ya, kan banyak kan gini, saya kepengen punya pasangan yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, setia sama Tuhan. Lah, kitanya sendiri doa nggak pernah, setia mau nggak ke gereja nggak, ya mana bisa sih? itu kan punguk merindukan bulan. Benar. Kan begitu. Oke, jadi ayo single-single yang di luar sana yang mendengarkan podcast hari ini, ayo layakkan diri Anda ya, kembangkan terus diri Anda ya. Betul. Dari berbagai sisi kerohanian, mental tadi segala ya, termasuk keuangannya, pengelolaannya ya. Banyak belajar dari orang lain, dari yang lain, belajar dari kegagalan orang dalam pernikahan. Gini loh. Jangan terlalu banyak memperhatikan kegagalan orang. Belajar juga dong dari yang sukses. Belajar juga dong dari yang punya teladan pernikahan yang baik gitu. Oke, jadi jangan pernah takut untuk menikah, tapi persiapkan diri kita, Pastor ya. Amin, betul. Ini sudah di ujung-ujung nih, Pastor ya. Apa pesan-pesan penting ya, Pastor kepada orang-orang yang akan memasuki pernikahan? Saya punya pesan begini. Ya. Jangan takut menikah. Kenapa? Karena gini ya. Mungkin saya sedikit boleh ya? Boleh, Gini. Waktu kita masih SMA, kita berpikir, saya tuh bisa nggak ya kayak ayah saya membiayai nanti keluarga. Itu ada rasa takut. Saya yakin setiap pria yang normal akan begitu. Ketika dia kuliah, waduh dia takut juga. Nanti gue bisa beli rumah nggak ya? Rasa takut itu selalu ada. Dan menurut saya itu normal. Kenapa normal? Itu tandanya kita bertanggung jawab, mikirin masa depan, which is good. Tapi kita nggak bisa, karena itu ketakutan nggak berani melangkah. Saya waktu menikah belum punya rumah, saya tinggal sama orang tua saya, gitu loh, ya kan? Tapi saya tahu saya mau membangun keluarga saya di dalam Tuhan, ya kan? Dan saya juga bertanggung jawab dalam hidup ini. Dan waktu berjalan kan kita asal yang penting kita tadi saya bilang tanggung jawab dan disiplin, keuangan kita nggak boros apa. Toh akhirnya saya bisa beli rumah, saya bisa bangun rumah, gitu ya kan. Nah jadi jangan takut untuk menikah. Jadi yang bukan juga berarti nekat menikah tanpa persiapan, itu juga jangan, gitu ya. Yang penting jangan takut menikah, melangkah saja karena masa depan ada Tuhan. Amin. Selama ada Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Nah yang kedua, menurut saya jangan terlalu banyak belajar atau melihat contoh-contoh kegagalan pernikahan. Kalau kita naik mobil, sering-sering lihat kecelakaan, kita takut mengendari mobil. Kan begitu ya? Sering-sering dengar berita pesawat terbang tergelincir, nggak berani naik pesawat. Benar. Iya kan begitu? Karena negatif terus yang kita pikirkan. Nah hal yang sama, liatin contoh-contoh yang gagal terus, lama-lama takut kawin, takut menikah lah. Lihat aja contohnya gini, lihat juga dong yang hidupnya
Bagaimana di dalam Tuhan. Dalam pergumulan ada tapi penuh kemenangan. Amin. Ada keharmonisan, ada berkat, mereka sukacita. Lihat juga situ. Amin. Ya kan begitu? Nah, gitu loh. Nah, berikutnya ya yang pasti adalah harus mempersiapkan tadi saya bilang persiapan tadi mental. Persiapan mental, pikiran. Jadilah dewasa. Belajar untuk jadi dewasa. Karena sendiri sama berdua udah beda. Latar belakang yang berbeda, pendidikan beda, pengalaman hidup beda, semua beda gitu. Nah, di situ kita harus belajar dewasa. Harus belajar dewasa. Jadi artinya belajar tuh bukan harus tunggu dewasa dulu, enggak. Sambil jalani hidup waktu menikah, tetap punya satu konsep, kita harus belajar untuk jadi orang yang dewasa. Prinsipnya gitu. Persiapan mental, pikiran, ya dah. Jangan takut kawin, jangan terlalu liatin yang negatif. Percaya Tuhan pasti pimpin kita. Amin. Jadi 3 poin penting ya, Pastor. Jangan takut menikah. Jangan Jadi bagi takut. jomblo-jomblo di luar sana ya, high quality jomblo. Haleluya. Persiapkan diri Anda, ya kan? Yang ketiga, ya tadi jangan melihat hal-hal yang negatif yang terjadi di dalam pernikahan-pernikahan yang lain gitu ya, tapi melihat juga yang berhasil gitu loh, yang anak cucunya bagaimana di dalam Tuhan dan seterusnya, Pastor ya. Oke, Pastor. Ambil contoh nih, sorry. Kalau lihat sosial media, kita lihat artis ini menikah, cerai, bunuh diri segala macam. Yang kita lihatin itu terus. Betul. Lama-lama kita percaya pernikahan itu akan berujung di situ. Yes. Nanti ketika kita dengar yang benar, kita bilang ini apa flexing. Ini mau bohongan. Enggak begitu gitu loh. Jadi kalau ngeliatin yang negatif terus ya lama-lama ketakutan lah. Gitu. Pernikahan itu indah. Amin. Pernikahan itu indah. Pernikahan itulah yang membuat kita menjadi semakin mengenal Tuhan. Dan juga lewat itu kita ngerti bagaimana kita bisa menjadi teladan, berkat bagi orang yang di dalam yang dekat sama kita. Amin. Pernikahan itu indah. Pernikahan itu bahagia. Yes. Sepanjang bersama dengan Tuhan. Amin. Di padang gurun asal ada Tuhan, itu sorga. Amin. Di tempat yang bagus tanpa Tuhan, neraka. Itu. Haleluya. Waduh, menarik sekali Pastor ya, tapi karena waktu juga, mungkin kita akan ketemu lagi di episode Today's Message berikutnya ya. Mungkin juga kalau ada teman-teman yang memberikan masukan-masukan tema apa yang mau dibahas juga nanti boleh ya di chat room ini gitu ya, Pastor ya. Nanti kita akan bahas, atau mungkin kalau mau butuh episode berikutnya mengenai pernikahan ini juga siap kita angkat lebih mendalam lagi. Amin. Terima kasih sudah menonton Today's Message Podcast seri kali ini. Jangan lupa di subscribe YouTube channel kami di Today's Message Podcast. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.